rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padaku,
baik. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau melayakkan kami Tuhan, memanggil Engkau sebagai Bapa. Di dalam kekudusan-Mu Tuhan, Engkau melayakkan kami Yesus. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena cinta-Mu atas hidup kami Bapa. Inilah kami Tuhan, kami naikkan rasa syukur kami Bapa. Dari hati kami yang terdalam hanya untuk nama-Mu saja Tuhan. Kau yang bertahta di atas pujian kami. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menjadi pujian yang berkenan di hati-Mu Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Kami mulai ibadah kami ini Bapa dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya Yesus. Seperti rusa yang haus Tuhan, kami rindu Bapa, Kau hadir di hati kami. Glory Jesus. Haleluya Jesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu.
satu-satunya jawaban doa. Halo, pada kesempatan ini aku ingin bersaksi tentang jawaban doa. Kemarin saya minta didoakan oleh Pak Pendeta dan juga orang tua saya supaya saya bisa lulus seleksi SBMPTN, masuk PTN impian saya, dan melalui doa serta usaha saya, puji Tuhan saya diterima di PTN tersebut. Kemudian saya juga diberi kesempatan dan keberanian untuk mengambil keputusan mengikuti operasi LASIK, dan operasi tersebut berjalan dengan lancar, dan saat ini saya sudah merasa lebih baik matanya dan saya bisa melihat dengan jelas dan nyaman. Semua kesempatan ini membuat saya belajar untuk beriman dan juga memberi saya kenyamanan dan supaya saya bisa melayani Tuhan dengan lebih baik ke depannya. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Benar Tuhan, benar Bapa yang Maha Baik, Kau Allah yang mengenal setiap kedalaman hati kami Tuhan. Kau yang menilik setiap kedalaman hati kami Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang sempurna, kami punya Bapa yang begitu setia. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, biarlah Engkau nyatakan buat pribadi kami masing-masing malam hari ini Bapa. Kata-katalah Engkau Tuhan lewat bibir hamba-Mu Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam sidang jemaat Tuhan dikasih Tuhan. Senang kembali hadir di dalam ibadah jawaban doa kita hari ini. Kebenaran firman Tuhan malam hari ini langsung saja kita masuk di dalam Yeremia 32 ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya akulah Tuhan Allahmu segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Jemaat Tuhan dikasih Tuhan, minggu lalu kita belajar bahwa firman Allah mencatat bahwa Tuhan Yesus adalah sang mujizat.
bagaimana ada begitu banyak mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus selama pelayanannya di bumi ini. Ada banyak hal yang dilakukan, tapi satu hal mujizat spektakuler, mujizat yang luar biasa, mujizat yang terbesar dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah membangkitkan orang yang sudah mati. Kalau kita lihat, setiap kali dilakukan ada KKR Kebangunan Rohani mengenai mujizat kesembuhan ilahi, banyak orang berbondong-bondong datang. Biasanya ada orang yang sakit, ada orang yang buta bisa dicelikan, ada orang yang timpang kakinya atau lumpuh bisa berjalan. Tapi jarang sekali ditemui atau sangat jarang atau bahkan hampir tidak pernah orang yang mati bisa dibangkitkan. Tapi firman Tuhan mencatat semasa hidup pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus pernah 3 kali membangkitkan orang dari kematian. Di dalam Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 17, bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan anak seorang janda di kota Nain. Kemudian di dalam Markus 5 ayat 35 sampai dengan 43, firman Tuhan mencatat bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus. Dan yang ketiga, firman Tuhan mencatat di dalam kitab Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 45, bagaimana Lazarus dibangkitkan dari kematian. Nah, hari ini kita mau belajar lewat salah satu mujizat spektakuler yang dilakukan Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan orang yang sudah mati. Lewat perjalanan cerita mengenai Lazarus, bagaimana Lazarus dibangkitkan dari kematian. Di dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 45. Saya akan ceritakan sedikit latar belakang ataupun cerita daripada Lazarus dibangkitkan di dalam kitab Yohanes 11. Bagaimana firman Tuhan mencatat Lazarus adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan. Dan Lazarus itu adalah saudara dari Marta dan Maria. Itu tercatat di dalam kitab Yohanes ayat yang ketiga. Dan firman Tuhan juga mencatat bagaimana Tuhan Yesus pernah beberapa kali mengunjungi Marta, Maria, dan Yohanes di rumah mereka di Betania. Dan ada satu fakta yang menarik di situ dituliskan di ayat yang ke-6. Bagaimana ketika Marta dan Maria datang kepada Tuhan Yesus meminta pertolongan bahwa anak yang dikasihinya, yaitu Lazarus sedang sakit dan membutuhkan pertolongan Tuhan. Firman Tuhan katakan di ayat yang ke-6, Tuhan Yesus sengaja mengulur waktu untuk datang dan menolong Lazarus. Dan firman Tuhan menuliskan di kitab Yohanes, akhirnya Lazarus meninggal, mati. Setelah 4 hari meninggal, baru Tuhan Yesus datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa pesan penting yang tersirat di dalam cerita ini, yang bisa sama-sama kita bisa ambil dan kita pelajari. Poin pertama kita belajar di sini, apakah seseorang yang dikasihi Tuhan, hidupnya itu akan lepas dari pergumulan atau tekanan? Kita belajar di sini di dalam Yohanes 11 ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Artinya di sini kita belajar, ketika seseorang dikasihi Tuhan Yesus, ternyata dia masih tetap bisa ada di dalam tekanan atau persoalan atau pergumulan. Dan ironisnya kita lihat di ayat yang ke-6 dikatakan Tuhan Yesus sengaja mengulur waktu. Sehingga akhirnya apa yang menjadi kerinduan Marta dan Maria serta Lazarus supaya mereka menerima pertolongan Tuhan pada saat itu, dia gak terima, saudara yang dikasihi Tuhan. Karena firman Tuhan mencatat akhirnya Lazarus meninggal. Tetapi di ayat yang keempat ada satu fakta yang menarik. Firman Tuhan katakan, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Pada waktu Marta dan Maria mengirim kabar kepada Yesus, firman Tuhan katakan Yesus sengaja mengulur-ngulur waktu. Tapi pada waktu dia datang, Tuhan Yesus mengatakan, tenang aja, tidak akan membawa kematian. Justru lewat penyakit itu nama Tuhan akan dipermuliakan. Tapi fakta yang ada saat itu, Lazarus meninggal. Karena firman Tuhan mencatat bahwa 4 hari Lazarus sudah meninggal, baru Tuhan Yesus datang. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, di sini kita belajar. Seringkali di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, semakin kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, tapi kenapa persoalan pergumulan semakin banyak datang menghampiri kita? Tapi tadi di ayat yang keempat firman Tuhan katakan, karena kita dikasihi Tuhan,
maka kita dipilih untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kadangkala Tuhan bisa pakai persoalan pergumulan yang kadangkala seringkali kita bilang, aduh kok kayaknya gak terima jawaban, kayaknya sudah terlambat ini. Tapi firman Tuhan katakan justru lewat pergumulan saudara, lewat apa yang saudara alami, itu bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Karena 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 firman Tuhan katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Ini berbicara mengenai umat yang dikasihi Tuhan, umat kepunyaan Allah sendiri. Firman Tuhan katakan apa? Pada waktu kita dipilih menjadi imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya apa? Supaya lewat kehidupan kita bisa memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, seringkali Tuhan bisa pakai persoalan pergumulan sebagai sarana untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Seperti cerita di dalam Lazarus yang dibangkitkan dari kematian. Pesan kedua yang kita bisa lihat, ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jemaat Tuhan dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita hari-hari ini mengalami apa yang Marta dan Maria serta Lazarus alami. Kok kayaknya jawaban dari masalah-masalah kita seperti diulur-ulur sama Tuhan. Kita sudah berdoa sungguh-sungguh, kita sudah melakukan bagian kita, tapi kok jawabannya gak kunjung datang ya Tuhan ya. Seperti diulur-ulur, bahkan mungkin tanpa disadari seringkali kita bilang, aduh kayaknya udah terlambat nih. Udah gak bisa, harusnya kalau Tuhan mau tolong saya kemarin, karena due date-nya kemarin gitu ya. Tapi firman Tuhan katakan di sini Tuhan Yesus sengaja undur atau sengaja mengulur 2 hari. Kalau kita baca di ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi ayat yang ke-15, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Baru Tuhan Yesus bilang, marilah kita pergi sekarang kepadanya. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini ada di antara kita yang merasa persoalan kita sudah terlambat untuk ditolong. Udah gak ada harapan, nasi sudah menjadi bubur. Tapi mari kita belajar, milikilah iman seperti apa yang tertulis di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Pengkhotbah 3 ayat 11 katakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Marta, Maria, Lazarus, dia gak ngerti bagaimana cara kerja Tuhan. Mungkin saat itu ketika Lazarus belum dibangkitkan, Marta, Maria lihat Lazarus sudah mati, sudah dikubur 4 hari lamanya. Mungkin saat itu ada kekecewaan dalam hidupnya. Tapi kita lihat, Marta dan Maria gak bisa menyelami bagaimana cara Tuhan bekerja. Tapi kita lihat bagaimana sikap daripada Marta ketika Tuhan Yesus datang. Sekalipun pada saat itu mungkin Lazarus sudah mati. Kita lihat di ayat yang ke-21. Ketika Tuhan Yesus mulai datang menghampiri mereka, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini sikap daripada Marta. Ketika dia menghadapi fakta bahwa Lazarus sudah mati, kemudian Tuhan Yesus pada saat dia datang mengirim pesan, Tuhan Yesus nggak langsung datang. Dan akhirnya setelah adik-adiknya meninggal, baru dia datang. Apa yang Marta lakukan ketika pertama kali berjumpa dengan Tuhan Yesus? Di sini di ayat yang ke-22 firman Tuhan katakan, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Ini artinya apa? Marta tetap percaya bahwa ketika Yesus ada di situ, dia sanggup mengubah fakta yang ada. Sekalipun Lazarus sudah mati 4 hari, tapi dia tahu kalau Yesus mau, Yesus sanggup merubah fakta itu. Tindakan iman seperti inilah yang bisa mengubah hati Tuhan. Kalau kita lihat di ayat yang selanjutnya, bagaimana ayat 33 dikatakan hati Yesus tergugah,
terharu. Dikatakan di situ masguloh ketika melihat Marta dan Maria. Apa yang dilakukan Marta ketika dia tetap percaya, kemudian iman Maria. Firman Tuhan katakan di ayat 29 sampai dengan 32, ketika Marta memberitahukan kepada Maria bahwa Tuhan Yesus ada di situ. Apa yang dilakukan Maria? Maria langsung menghampiri Tuhan Yesus. Ketika dia menghampiri Tuhan Yesus, dia nggak bersungut-sungut. Dia nggak tanya, Tuhan kenapa sih Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan atau Tuhan biarkan adik saya meninggal? Bukankah dia seseorang yang Tuhan kasihi? Kok Tuhan seperti itu sih? Enggak. Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Sekalipun faktanya sepertinya sudah terlambat. Yang dilakukan Marta kalau kita baca di ayat 29 sampai dengan 32. Ketika Maria mendapat kabar bahwa Tuhan Yesus ada di situ, Maria cepat-cepat menghampiri Tuhan Yesus. Yang dilakukan pertama adalah dia tersungkur di hadapan Tuhan Yesus sambil menangis. Maria nggak bersungut-sungut meratapi fakta yang ada. Maria nggak mencari kesalahan. Maria nggak tanya sama Tuhan Yesus mengenai kenapa sih Tuhan dan lain sebagainya. Tapi yang dia lakukan adalah Maria tersungkur di kaki Yesus sambil menangis. Di ayat yang ke-33, apa respon Tuhan Yesus ketika dia melihat tindakan daripada Marta dan Maria? Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulolah hatinya. Ia sangat terharu. Artinya apa? Hatinya mulai ibah melihat apa yang dilakukan oleh Marta dan Maria. Dan pada waktu hal itu terjadi, pada waktu mereka melihat tindakan daripada Marta dan Maria, firman Allah mencatat bahwa hati Yesus mulai terharu dan dia mulai melakukan suatu tindakan. Apa tindakan yang dilakukan? Firman Tuhan katakan, Tuhan membangkitkan Lazarus dari kematian. Tuhan merubah fakta yang ada. Seseorang yang sudah mati 4 hari, bahkan dikatakan ketika Tuhan Yesus bilang dia akan bangkit, cepat buka itu. Orang-orang di situ bilang, Tuhan, dia sudah 4 hari mati, sudah bau mayatnya. Tapi Tuhan bilang buka dan dia berkata bangkitlah sehingga Lazarus keluar. Dia memperoleh kehidupannya kembali. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, pada waktu kita tetap percaya, sekalipun hari ini mungkin kita belum bisa melihat jalan keluar dari masalah hidup kita. Tetapi kita tetap membawa sikap hati yang terus percaya dengan terus tersungkur di kaki Tuhan. Membawa setiap tetesan air mata kita di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Di dalam Yohanes 11 ayat 40 dia katakan, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Saudara mau lihat kemuliaan Tuhan hari-hari ini dalam hidup saudara. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kerinduan yang saudara bawa, di tengah-tengah doa-doa saudara. Firman Tuhan katakan, kalau engkau percaya, engkau akan lihat kemuliaan Tuhan. Hari-hari ini mungkin ada di antara kita yang iman kita ketika kita berdoa terus menerus. Kita memohon jawaban doa dari Tuhan. Kita memohon supaya Tuhan jawab setiap persoalan, pergumulan, tekanan hidup kita. Tapi jawabannya gak kunjung datang. Sehingga akhirnya mungkin tanpa disadari iman kita mulai tidur atau iman kita mulai lemah. Saya mau kutip satu kebenaran firman Tuhan di dalam Markus 5 ayat yang ke-41. Bagaimana ketika Tuhan Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus dari kematian. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Firman Tuhan katakan di dalam Markus 5 ayat 31 sebagai ayat terakhir di dalam renungan singkat kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Dikatakan, lalu dipegangnya tangan anak itu katanya, tali takum yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu bangunlah. Mungkin hari ini ada di antara kita iman kita mulai lemah. Kenapa? Karena setahun, 2 tahun atau bertahun-tahun kita berdoa. Tapi kita belum menerima jawaban dari Tuhan. Tapi di akhir kebenaran firman Tuhan saya mau bilang. Tali takum, bangunlah imanmu. Firman Tuhan katakan, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita angkat sebuah pujian. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Apapun masalah saudara, apapun pergumulan saudara, apapun kerinduan yang saudara bawa di dalam doa saudara, Tuhan sanggup menyelesaikan semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan pasti sanggup. Katakan dengan iman. Tangannya Amin. takkan
Dia tidak pernah terlambat menolong saudara. Tuhan masih sanggup. Amin, amin. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Biarlah pujian ini menjadi doa kita, meresponi kebenaran firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan dimanapun kau berada, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa untuk meresponi kebenaran firman Tuhan. Juga untuk setiap pokok-pokok doa ataupun permohonan doa yang sudah masuk. Di sini kita lihat ada orang tua yang memohon doa untuk anaknya yang mengalami jantung bocor sejak lahir. Organ-organ fungsi tubuh semua Tuhan yang menciptakan. Saya percaya kuasa doa tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Terus beriman, terus bangun imanmu. Firman Tuhan katakan, kalau engkau percaya, engkau akan lihat kemuliaan Tuhan. Kalau engkau percaya, engkau akan lihat bahwa jantung anakmu akan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Di sini ada seorang bapak yang memohon bantuan doa untuk operasi mata glukomanya. Tuhan tolong sempurnakan kesehatan mata bapak ini. Puji Tuhan, juga ada seorang ibu yang jatuh sehingga pinggulnya patah, tapi karena usia lanjut sehingga tidak bisa mengalami operasi atau menjalani operasi karena usia. Tuhan tolong sempurnakan supaya dia bisa berjalan normal kembali. Kita percaya pokok-pokok doa ini akan nanti sama-sama kita doakan. Ada lawatan Tuhan boleh terjadi. Tuhan tolong, Tuhan jamah. Saya percaya setiap kerinduan umat Tuhan, setiap apapun yang menjadi beban umat Tuhan yang dibawa di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita percaya, kita akan lihat kemuliaan Tuhan. Bahwa Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bawa hati dan pikiran kami malam hari ini Tuhan bagi Tuhan. Karena firman-Mu berkata di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan dan ada kesatuan hati. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami percaya ketika Engkau hadir, kuasa-Mu juga hadir. Kuasa doa tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Sekalipun secara fisik kami tidak ada bersama-sama. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu melawat setiap umat Tuhan yang malam hari ini Tuhan memohon dukungan doa Tuhan. Kami berdoa Tuhan secara khusus Tuhan bagi permohonan doa orang tua yang berdoa bagi anaknya untuk jantung bocor Tuhan. Organ-organ fungsi tubuh semua Tuhan yang menciptakan Tuhan. Secara manusia sebagai orang tua Tuhan mungkin mengalami kesedihan Tuhan. Melihat anak yang dikasih ada di dalam kelemahan karena jantung bocor Tuhan. Tapi kami berdoa Tuhan malam hari ini Tuhan. Biar lawatan Tuhan dinyatakan bagi anak ini Tuhan.
Biar kuasa bilur-bilur darah Yesus menyempurnakan jantungnya dalam nama Tuhan Yesus. Jantung yang bocor Tuhan sempurnakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, setiap doa-doa kami itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Tuhan teguhkan iman percaya daripada orang tuanya Tuhan. Semakin diteguhkan di dalam Tuhan lewat penyakit ini, nama Tuhan akan dipermuliakan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Kami juga bawa Tuhan seorang bapak Tuhan yang akan mengalami operasi glukoma Tuhan dari matanya Tuhan. Secara manusia Tuhan mungkin mengalami kekhawatiran Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kalau Tuhan yang mengambil alih, kami melibatkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, hasilnya pasti akan indah pada waktunya. Tuhan tolong, Tuhan angkat segala kekhawatirannya Bapa. Tuhan teguhkan Tuhan. Biarlah Tuhan lewat penyakit ini nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Lewat penyakit ini dia akan melihat kemuliaan Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biarlah kuasa bilur-bilur darah Yesus melawat dan menjamah matanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan lewat proses operasi yang akan dilaksanakan sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan bagi seorang ibu Tuhan yang mengalami patah panggul Tuhan, sehingga tidak bisa berjalan, tetapi karena usia Tuhan tidak bisa Tuhan untuk dioperasi Bapa. Secara manusia Tuhan mungkin mengalami kekecewaan dan kepedihan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan Yesus. Kami punya Tuhan Yesus yang sanggup melakukan segala perkara. Kami pegang janji firman Tuhan. Ketika kami percaya, kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Apapun Tuhan yang dia rasakan hari ini, hamba berdoa Tuhan, lawatan Tuhan terjadi. Sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Agar dia boleh berjalan sempurna Tuhan. Dan dia boleh pakai kesempurnaan kesehatan yang dari Tuhan. Untuk senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan bagi setiap pokok-pokok permohonan doa Tuhan yang tidak bisa sebutkan satu demi satu. Setiap kerinduan-kerinduan umat Tuhan yang dibawa Tuhan di dalam ibadah jawaban doa ini Bapa, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan. Tuhan lawat, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun mereka berada Tuhan, Tuhan tolong mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan hari ini bagi mereka semua yang membutuhkan pertolongan dan lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa sembahyang kami. Kami terima setiap benih firman yang ditabur hari ini. Kami terima Tuhan setiap kebaikan Tuhan. Dan kami sudah berdoa Tuhan bagi setiap permohonan-permohonan doa yang ada. Baik yang hamba sebutkan maupun yang tidak bisa hamba sebutkan satu demi satu. Engkau Allah yang mengetahui segala sesuatunya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tadi Tuhan pasti sanggup.
akhir ibadah kita, satu pesan penting lewat ibadah jawaban doa. Percayalah, percayalah, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala untuk mengakhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau kembalikan segala hormat, kemuliaan, kejayaan hanya bagi satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami tetap percaya kepada Tuhan, apapun masalah kami, apapun problema kami, apapun pergumulan yang kami hadapi, apapun kerinduan kami yang belum dijawab oleh Tuhan, kami tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan kami sanggup, Tuhan kami sanggup, Tuhan kami sanggup. Terima kasih Tuhan buat fellowship yang indah hari ini. Memberkati setiap para pelayan Tuhan yang telah ikut ambil bagian. Teguhkan panggilan-Mu dalam kehidupan mereka. Memberkati setiap umat Tuhan yang ikut dalam fellowship ibadah hari ini. Berkati dan berkati dan berkati kehidupan mereka. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Marilah jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan dimanapun kau berada. Angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Akuilah Dia di dalam segala tingkah laku-Mu. Dan janganlah bersandar kepada pengertian-Mu sendiri. Maka Tuhan Yesus akan meluruskan setiap jalan-Mu. Bahkan Tuhan Yesus akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta rahmat-Nya daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri, di dalam persekutuan pimpinan Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa sembahyang kami dan kami akhiri ibadah kami. Haleluya. Amin. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembah-Mu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya